Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Let's Study, Your Study Partner. Hari ini kita akan membahas paket soal ujian mandiri yaitu sosiologi. Dan juga Let's Study ini tidak bisa berjalan tanpa adanya donatur Let's Study. Dan juga teman-teman bisa mengakses ya Let's Study melalui melalui Twitter, TikTok, maupun Instagram ataupun YouTube. Oleh karena itu teman-teman, ada istilah maka tak kenal maka tak sayang. Izinkan perkenalkan, nama saya William Philip Karnadi yang berasal dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sekarang saya menempuh jurusan Ilmu Ekonomi tahun 2023. Berikut adalah beberapa penghargaan yang saya raih, yaitu menjadi Highest GP FEB UI dan Most Potential Awardee di FEB UI tahun 2023. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti jejak aku ya di FEB UI dengan bisa masuk ke dalam PTN melalui ujian mandiri. Maka dari itu, kita langsung bahas soal pertama. Di sini menunjukkan bahwa pada masyarakat ada di sini yang menjadi pada suatu masyarakat ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid, ya kan? Dan di sini ada yang kaya dan ada yang miskin, ya kan? Nah, di sini yang mana udah jelas banget nih, dari guru ada yang jadi murid, ada yang jadi kaya, ada yang jadi miskin, ada yang polisi, ada yang penjahat, dan lain sebagainya, yang mana saling melengkapi. Nah, ketika hal ini, berarti kan setiap orang punya fungsi tertentu kan? Fungsi tertentu untuk keberlanjutan dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Maksudnya apa? Kalau misalnya guru tanpa murid sama aja, ataupun murid tanpa guru sama aja, gitu loh pada akhirnya. Oke, bahkan polisi pun tanpa ada penjahat, mereka kerjanya ngapain gitu loh. Dan penjahat di sini ya pada akhirnya pun harus dibasmi dengan polisi. Maka dari itu dapat dilihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan saling memiliki fungsi yang masing-masing seperti guru, murid, kaya, miskin, polisi, pejabat, pengusaha, dan kinerja pekerja. Elemen-elemen ini saling melengkapi dan berkontribusi pada stabilitas dan keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang memandang bahwa masyarakat sebagai sistem yang terstruktur dan memiliki fungsi tertentu untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas. Maka jawabannya di sini sudah jelas, yaitu C. Yaitu apa? Fungsional struktural. Yaitu apa? Di sini menunjukkan bahwa masyarakat itu punya fungsinya masing-masing untuk menjalankan suatu aktivitas. Maka dari itu kita bisa next ke soal berikutnya. Di sini kita belajar tidak hanya melihat fakta yang ada, sosiologi juga menyusun abstraksi gitu. Di sini sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang tepat adalah di sini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sudah jelas sekali di sini bahwa ada teori yang mana didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh observasi atau penelitian kita dan yang terakhir adalah fakta atau empiris. Yang mana namun tidak berhenti di situ. Akhirnya apa di sini? Sosiologi di sini itu tuh juga menciptakan teori-teori yang ada seperti tadi teori struktural fungsional dan lain sebagainya. Yang mana itu sangat berguna untuk melihat pola hubungan ataupun makna di balik fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Sehingga pada akhirnya jawabannya adalah teoritis. Oke, next. Nah, kita bisa lihat sekarang. Pasca bencana alam, gempa bumi, dan tsunami, kota Palu membutuhkan berbagai bantuan. Nah, warga mengungsi tempat sudah menyediakan tempat pemerintah setempat. Dan lembaga sosial pun juga punya kegiatan. Nah, objek kajian sosiologinya sejelas jawabannya apa? Objek kajian sosiologinya pasti adalah interaksi pemerintah dengan korban. Karena di sini sudah jelas banget bahwa pada akhirnya di sini lembaga sosial dan juga pemerintah memiliki interaksi dan juga di sini kita ingin mengkaji bagaimana sih interaksi ini dapat mempengaruhi proses pemulihan. Jadi interaksi di sini kita ingin kaji sebenarnya apa sih proses pemulihan yang interaksi dengan proses pemulihannya, proses pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itulah di sini pada akhirnya sosiologi eh, objek kajiannya itu adalah di sini interaksi pemerintah dengan korban untuk melihat dinamika sosial pasca bencana dan faktor-faktor yang dipengaruhi dinamika tersebut. Oke, aku next ya. Next. Oke. Berikutnya, pemerintah Kota Ambon hendak menilai pemanfaatan mall pasar modern. Nah, di sini pemerintah melakukan kajian tersebut dengan membandingkan para pelaku usaha sebelum dan sesudah.
Nah, sudah ada kata apa namanya itu membandingkan. Nah, kalau udah ada kata membandingkan atau menilai sebelum dan sesudah, maka di sini berarti apa? Dia mengevaluasi. Yaitu apa? Membandingkan. Jadi sebelumnya tuh gimana sih? Sebelumnya misal pendapatannya cuma 10 juta. Sekarang sesudah pendapatannya naik nih. Pendapatnya 15 juta. Tapi di sini dilihat lagi nih, lingkungannya jadi malah kotor gitu. Lingkungannya sebelumnya bersih, kayak kotor. Jadi di sini kita bandingkan di sini sebelum dan sesudah kayak gimana cara kerjanya pada akhirnya pemanfaatan mall bagi kota Ambon itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang evaluasi pembangunan. Oke, yang C. Oke. Next berikutnya, Yohanes memberikan senyuman kepada salah satu temannya. Nah, ini jelas banget ya. Yohanes memberikan senyuman. Lah, berarti kalau misalnya Yohanes di sini memberikan senyuman, ya berarti udah jelas banget di sini. Yaitu apa berarti? Kontak primer. Karena kenapa? Yohanes itu langsung ketemu nih. Eh, ketika melihatnya. Berarti kan ketemu kan Yohanes, ini temannya gitu kan. Terus Yohanes kayak senyum, Slim. Nah, temannya kayak ngeliat, hai Slim juga gitu. Ini kan langsung kan, tatap langsung kan. Maka dia itu di sini adalah kontak secara primer. Nah, primer tuh cuma ada satu, yaitu primer doang. Kalau sekunder baru ada sekedar langsung maupun tidak langsung. Sekedar langsung tuh apa? Misal HP, chat. Tidak langsung tuh apa? Tidak langsung. Tidak langsung tuh biasanya melalui perantara. Misal kayak apa? Saya, misalnya nih, guru kamu lihat kamu di sekolah misalnya pinter, dan guru kamu tuh pingin kamu itu ikut lomba. Nah, akhirnya apa? Guru kamu nggak langsung kasih tau ke kamu, guru kamu tuh kasih taunya ke mama kamu. Kamu itu pinter loh, ini di rumah bisa ditanya ini apa segala lah. Sehingga pada akhirnya di sini ada perantara itu apa orang tua dia untuk kasih tahu anaknya bahwa anaknya itu pintar dan punya potensi untuk bisa berkembang melalui apa? Ikuti lomba dan lain sebagainya. Oke? Kelar. Nomor 6. Siswa kelas 12 mengumpulkan sejumlah dana sembako ya untuk masyarakat korban bencana alam. Hal ini mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Salah satu pendorong tersebut berarti apa? Sudah jelas ya. Pokoknya kalau misalnya dia itu ada rasa ditambah tindakan, rasa dan tindakan, maka di sini sudah jelas jawabannya adalah empati. Ya, rasanya apa di sini? Dia bilang di sini rasa apa? Di sini rasanya itu adalah rasa kasihan ya, rasa iba. Tindakannya apa? Ya ini tadi mengumpulkan sejumlah dana dan sembako. Oke, kalau ini kan empati. Kalau misalnya simpati, dia itu cuma sekedar merasakan aja, yang kayak oh iya sedih, ya udah, just melupakan gitu. Oh ya ini orang orang apa? Orang yang korban bencana pasti sedih jadi dia. Ya udah gitu. Ya kalau saya empati itu lebih dari itu. Dia ada tindakan. Oh ya sedih jadi dia. Maka dari itu supaya kita bisa bantu dia dengan apa sih? Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah dana dan sembako supaya pada akhirnya orang-orang di sini pun bisa terbantu. Next. Nah, menjelang acara kemerdekaan RI, sejumlah siswa kelas 10 menyiapkan diri untuk mengikuti perlombaan tarik tambang. Nah, ini jelas banget ya. Pokoknya kalau bisa mengikuti lomba tarik tambang. Nah, interaksinya apa? Interaksinya disasosiatif. Nah, disasosiatif. Tapi disasosiatifnya itu apa? Yaitu apa? Di sini jawabannya yang nomor 7 adalah kompetisi. Gitu. Udah jelas ya. Pokoknya lomba ya. Berarti kompetisi. Oke. Next. 8. Di tengah arus budaya begitu cepat, budaya asing yang masuknya mudah ke Indonesia. Kondisi ini dapat melunturkan budaya asing di Indonesia. Nah, lembaga pendidikan itu punya fungsi namanya fungsi manifest. Fungsi manifest itu apa? Yaitu fungsi secara nggak langsung di sini. Oke, fungsi secara apa namanya tuh? Fungsi secara nggak langsung pada akhirnya. Jadi jawabannya apa? Yang benar kalau A kan jelas ya secara langsung yang perpanjang rasa maja. Yang C memberikan pengawasan udah jelas, memberikan perlindungan, memberikan bekal udah jelas. Tapi yang itu adalah yang B melestarikan kebudayaan. Secara nggak langsung kan di sini sekolah itu kan sekarang ada globalisasi. Budaya barat di mana-mana udah ada. Tapi sekolah di sini jadi apa? Sekolah di sini jadi tameng. Sekolah di sini tuh jadi apa pelindung teman-teman semua untuk bisa tahu kalau misalnya kita tuh punya budaya yang nggak kalah keren, budaya yang tetap bagus. Sehingga pada akhirnya di sini sekolah harus mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Next. 9. Anak jajan, ajak jalanan bisa-bisa kotor. Nah, lingkungan tempat pun misalkan tersebut. Nah, di sini kondisi tersebut sangat mempengaruhi terbentuknya perilaku anak-anak. Ya, biasanya seperti itu ya. Aku nggak bilang semuanya gitu, tapi biasanya seperti itu. Nah,
Ini jawabannya apa? Jawabannya itu apa di sini yang E. Karena kenapa? Karena dibilang apa? Dibilang di sini kondisi yang sangat mempengaruhi. Yaitu apa? Budaya orang sana, budaya anak jalanan. Yang mana mereka itu tempat tinggalnya, tempat tinggal yang pinggiran. Dan mereka sering ngomong kotor, ngomong kasar. Sehingga pada akhirnya apa? Anak-anak pun yang sering ngeliat itu, ngeliat orang tuanya, atau ngeliat orang di sekitarnya, atau bahkan temennya sendiri ngelakuin hal tersebut, nah, itu kan jadi akhirnya apa? Kerekam kan di memori kan. Sehingga pada akhirnya di sini orang-orang pun, anak jalanan pun, yang awalnya mereka nggak tahu itu, ataupun bahkan mereka tahu, gara-gara udah tahu hal tersebut, malah jadi terpengaruh, terinfluence. Jadi jawabannya ya, oke. Kalau yang disosialisasi sempurna tuh harus spesifik ya. Kenapa sosialisasi sempurna tuh menunjuk pada keluarga? Biasanya apa? Misalnya kata broken home. Misal emang kalau sosialisasi tidak sempurna tuh misal emang orang tua mereka kotor, ngomong kotor, dan juga lingkungan sering dikata-katain sama orang tuanya. Itu sosialisasi tidak sempurna. Oke? Nah, next berikutnya nomor 10. Arisan diikuti Ibu Rima, seringkali ratusan sekali. Nah, ini jelas sekali ya. Menyambung silaturahmi, anak sepupu, dan lain sebagainya. Nah, jawabannya apa? Yang A. Maksudnya apa? Di sini bang antar sepupu, cucu, anak, dan mantu. Ya udah berarti ada hubungan darah. Hubungan darah berarti garis keturunan. Oke? Next. Nah, semakin ke belakang soalnya akan semakin mudah. 11. Seorang ibu di sini suatu susulaian, tapi dia nggak punya uang dan nggak punya uang untuk beli anaknya susu. Sehingga pada akhirnya apa? Swalayannya udahlah kita kalian aja lah, lagian juga cuma susu doang. Akhirnya ya udah nih ibunya boleh bawa pulang susunya, tapi kasih tahu ibu jangan kayak gini ya, itu salah dan itu melanggar hukum. Berarti itu jawabannya apa? Yaitu persuasif. Persuasif tuh apa yang kayak pas damai, cuman yang kayak melalui apa? Melalui nasihat, kata-kata gitu. Kalau misalnya pasangannya apa? Koersif. Koersif itu apa? Yang tadi langsung hukum, digebukin. Itu adalah koersif. Oke, berikutnya. Perundungan di salah satu sekolah merupakan, ini jelas banget ya, salah satu sekolah dilakukan oleh kakak kelas pada adik kelasnya. Nah, ada tindakan-tindakannya. Sehingga pada akhirnya apa di sini? Lembaga yang cocok apa? Lembaga yang cocok. Ya 12 sudah jelas, karena di sekolah ya berarti lembaganya ya sekolah gitu loh. Emang mau siapa lagi gitu loh. Kalau orang tua pun juga nggak punya kedaulatan sebesar itu di sekolah karena kita orang tua kita nggak ngawasin kita 24 jam di sekolah kan. Kayak 10 jam kita di sekolah nggak diawasin kan gitu. Oke. 11. Tiara berhasil memenangkan kontes penyanyi. Dan dia di sini dia tuh menghargainya itu tuh pantas didapetin karena emang segala usaha dia untuk hal tersebut. Terus jawabannya apa? Yang achieve. Karena emang dia ngelakuin itu tuh emang bener-bener karena usaha dia yang bener-bener dia raih. Beda sama yang assign. Kalau assign itu tuh ya ya udah emang udah dapet kamu kayak misal kamu keluarga bangsawan dan lain sebagainya. Oke? 14. Sebagai ibu kota Jakarta merupakan dengan kota penduduk sebagai daerah. Dan di sini kita tahu tidak ada kelompok masyarakat tertentu yang bersifat lebih dominan. Ini jelas ya. Maka jawabannya apa di sini? Ada diferensiasi, gitu ya. Karena kenapa di sini dia bilang apa? Perbedaan horizontal. Maksudnya apa ya? Sama aja. Dan juga itu kan tidak ada yang bersifat lebih dominan. Ini clear ya? Clear. EZ. 15. Perusahaan kelompok sosial oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang dikodratkan dan adanya ikatan cinta ataupun garis keturunan. Contoh kelompok sosial tersebut adalah, nah nomor 15 nih, jawabannya apa? Nah, nomor di sini adalah jawabannya yang kalau misalnya batin murni dan bersifat kekal itu adalah paguyuban. Jadi biasanya tuh apa? Kayak ya emang kamu udah rasa sedarah kayak di antara misal kayak rasa saudara sama keluarga kamu atau contoh misal kayak perjuangan kelompok perjuangan dia kan punya apa jadi di sini pengen Indonesia merdeka kalau sampai Indonesia nggak merdeka tetap mereka punya hubungan batin hubungan alamiah yang mana pada akhirnya mereka tuh kekal pada saat itu karena pada akhirnya apa mereka perjuangan kemerdekaan lawannya apa Pak Tembayan kalau Pak Tembayan sekedar apa sekedar beneficial aja ya udah kalau misalnya selama you menguntungkan I atau selama dalam periode tertentu ada syarat tertentu ya udah kelar gitu ya berikutnya. Next, 16. Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan di sini Belanda tiga kelompok ras yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Ini jelas banget ya. Jawabannya berarti yang pluralisme. Kalau misalnya di sini ada ras tercampur dan tidak berbaur itu ada namanya pluralisme. Oke. Nah, 17. 17 ini jelas banget ya.
Dia bilang apa? Tidak adil memilih karyawan baru. Karena pada akhirnya di sini dia harus melihat suku yang sama. Kalau suku, pasti jawabannya yang partikularisme. Oke? Apalagi di sini dia bilang, nggak berdasarkan kualitas, berdasarkan sukunya doang. Tuh, oke. 18. Sebagai konflik terjadi transmigrasi antara warga lokal dan wakar datang baru. Di mana di sini tradisi mereka tuh akhirnya bentrok. Nah, di sini jawabannya apa? Di sini nomor 18, jawabannya adalah etnosentrisme. Karena pada akhirnya apa di sini? Masyarakat yang daerah mikir, gue punya budaya paling bagus. Tapi masyarakat kota berpikir justru, oh, atau pendatang, oh ya budaya saya lebih bagus. Budaya kamu tuh nggak cocok. Akhirnya apa? Ribut. Gitu. Jadi jawabannya adalah etnosentrisme. Oke, terakhir. Terakhir kedua maksudnya. Farhan bertengkar dengan Abu karena Abu selalu memberikan rumus matematika yang salah. Sehingga pada akhirnya dia berdiam di kelas. Dan orang tuh udah pada tahu Farhan Abu udah menciptakan konflik yang terjadi di antara mereka di kelas. Berarti kalau udah diceritain nih, berarti udah kemana-mana. Jadi jawabannya konflik terbuka. Oke? Terakhir, Ibu Rina bertengkar dengan Ibu Murni karena menyalakan radio yang kencang-kencang. Dan mereka berdua tuh apa? Kayak membela mereka. Akhirnya apa? Ibu Tuti tuh di sini datang. Oh, ini nggak baik bertengkar. Oke, akhirnya disuruh maaf-maafan. Sehingga nah, tapi di sini nggak berdamai juga. Sehingga pada akhirnya Ibu Tuti ngambil laporan si RT. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah arbitrasi. Yang mana di sini Ibu Tuti sebagai pihak ketiga, di sini pada akhirnya memaksakan keputusannya dengan mengancam laporkan mereka kepada Pak RT. Ada ancaman. Jadi jawabannya yang C. Oke. Baik, sudah selesai materi sosiologi hari ini sama sama saya. Baik teman-teman semua, terima kasih udah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat terbantu. Dan juga teman-teman semua, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Les tadi. Dan juga teman-teman dapat melihat dalam YouTube ataupun Instagram ataupun Twitter yang ada. Les Study, Your Study Partner. Terima kasih.